FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI-SP Labuan Bajo. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat pagi pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Dan pendengar, senang sekali ya saya kembali hadir menemani Anda di program Labuan Bajo pagi ini, edisi hari Kamis 12 Juni tahun 2025. Dan pendengar, di pagi hari ini kami mengangkat sebuah kisah nyata dari Kampung Weong, Desa Ranagapang, Kabupaten Manggarai Timur. Ini kisah tentang anak 11 tahun yang menjadi harapan keluarga lansia di Manggarai Timur. Dan diinformasikan bahwa belum ada bantuan dari siapapun. Dan pendengar, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kondisi sosial dan juga upaya pemerintah desa dalam merespons situasi seperti ini, pagi ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Kepala Desa Ranagapang, ada Bapak Melkior Weni. Halo, selamat pagi Bapak Melkior. Halo, selamat pagi Pak. Iya, apa kabar di pagi hari ini? Hari ini baik-baik saja karena kebetulan cuaca juga di sini sungguh sangat bersahabat sehingga rupanya keadaan hari ini sungguh baik-baik saja Pak. Siap, Manggarai Timur dalam kondisi aman ya Bapak ya? Aman. Iya. Nah Bapak, pertama terima kasih ya sudah bergabung ya bersama dengan kami di pagi hari ini, sudah meluangkan waktu juga untuk berbincang bersama kita di RRI Labuan Bajo ya Bapak ya. Ya. Oke, Bapak, ini mengenai topik ini ada informasi yang kami dapatkan mengenai anak di usia 11 tahun, dia menjalankan tugas untuk merawat opa omanya atau kakek neneknya yang usianya lansia di Manggarai Timur ini. Yang pertama nih Bapak, kita bicara dulu mengenai latar belakang nih. Ini sejak kapan Bapak mengetahui kasus ini dan bagaimana informasi ini bisa sampai ke ruang meja Bapak nih sebagai kepala desa? Silakan. Oke, terima kasih para pendengar di mana saja berada. Yep. Saya Kepala Desa Ranagapang mau menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan situasi terkini keluarga Bapak Petrus Masing. Jadi Bapak Petrus ini adalah keluarga lansia yang notabene memiliki anak, tetapi semuanya sudah berkeluarga. Jadi yang tinggal di rumah itu cuma opa oma, sehingga keseharian untuk menjaga, merawat dan memperhatikan opa oma ini cuma anak yang umur 11 tahun atas nama Maria Hatiafania Triselni. Ini cucu dari opa oma ini. Kebetulan rumahnya juga berdekatan sehingga anak inilah yang memperhatikan. Kemudian kami selaku pemerintah mengetahui hal ini itu hanya karena kebetulan mereka ini juga kan warga desa, sehingga kami setiap saat memantau situasi dan kondisi melalui pemerintah setempat, sehingga kondisi fisik baik opa oma maupun anak ini ya mungkin sudah sejak lama lah karena ada intervensi kami. Jadi mungkin seperti itu. Iya, berarti kondisi sosial ekonominya juga di rata-rata seperti itu Bapak ya, atau memprihatinkan seperti Bapak ya? Ya, rata-rata tidak terlalu memprihatinkan karena memang hanya karena kondisi fisik, sehingga butuh sentuhan dari luar. Iya. Nah, Bapak, ini mengenai peran dari desa ini, artinya ini berita sudah sampai ke meja Bapak ya sebagai kepala desa dan juga aparatur desa ya. Nah, apa saja nih langkah yang dilakukan oleh desa nih setelah mengetahui kondisi keluarga ini nih Bapak? Silakan. Kami selaku pemerintah desa tentu
punya peran untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya maupun kesehatan. Jadi dari satu sisi kami juga berupaya sejauh kemampuan kami selaku pemerintah. Tentu kami bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk bagaimana meringankan beban yang diderita oleh opa oma ini yang melibatkan cucunya yang baru berusia 11 tahun. Nah, kadang kemarin kami juga mengintervensi dengan menggunakan dana desa, kemudian bekerja dengan pihak-pihak lain, misalkan puskesmas, kemudian dari dinas sosial, dinas kesehatan, kemudian melalui media-media juga untuk menginformasikan terkait dengan situasi dan kondisi keadaan keluarga dari opa oma ini. Jadi mungkin seperti itu. Iya. Nah, ini Bapak ini kan juga ada bantuan-bantuan sosial ya yang turun ke desa nih. Ini apakah keluarga ini sudah masuk atau juga menerima bantuan dari pemerintah kabupaten mungkin atau dari pusat ya untuk ke desa ini ataukah mungkin belum terdata nih Bapak? Ya, karena kondisi baru beberapa bulan lalu kondisi fisik dari opa oma ini yang sungguh sangat parah sehingga kami juga berupaya untuk bekerja sama dengan pihak luar untuk sama-sama membantu kami meringankan beban dari opa oma ini. Tetapi untuk bantuan dari luar mungkin belum tersentuh sehingga ini yang kami harapkan. Mohon kerjasamanya agar tidak hanya membebankan kami pemerintah desa, tetapi kami tetap berupaya sejauh kemampuan kami, sehingga instansi atau pihak luar juga bisa bersama-sama bekerja secara kemanusiaan untuk membantu sesama saudara saya yang ada di desa ini, Pak. Iya, dan semoga ini juga didengar oleh pemerintah kabupaten ya Bapak ya. Mudah-mudahan. Siap. Nah, dan yang berikutnya ya Bapak, ini juga kita bicara mengenai cucu nih yang usianya 11 tahun ya, Fani ya kalau tidak salah ini. Nah ini apa rencana nih jangka panjang dari Desta nih untuk pendampingan terhadap anak ini nih Bapak? Ini terkait dengan rencana kami ke depan nanti kami akan bersama karena memang awalnya ini tidak termasuk dalam rencana anggaran kami, tetapi sudah seperti ini kondisinya nanti kami bersama lembaga-lembaga yang ada di desa ini akan himpun duduk bersama untuk membahas terkait dengan bagaimana untuk mencari solusi permasalahan-masalahan yang terjadi seperti ini di desa ini. Jadi saya butuh suara bersama dari lembaga-lembaga yang ada di desa ini. Jadi sekalipun saya adalah kepala desa, saya pikir saya tidak bisa mengeluarkan sebuah keputusan secara sepihak karena ini terkait dengan warga saya. Mungkin sementara seperti itu. Iya, berarti ini juga belum tersentuh ya oleh pemerintah kabupaten daerah atau mungkin dari wakil-wakil begitu Bapak untuk memberikan bantuan kepada keluarga ini Bapak ya? Selama ini memang sudah, tetapi belum seberapa. Itu hanya bantuan-bantuan kecil, bantuan kecil itu memang sudah. Tetapi ya saya pikir itu belum seberapa, sehingga semakin hari semakin parah kondisinya. Itu makanya kami kemarin meminta instansi-instansi terkait untuk sama-sama berdampingan dengan pemerintah Desa Ranagapang. Supaya persoalan ini terlebih khusus di keluarga ini bisa teratasi atau bisa diringankan. Saya pikir seperti itu. Iya, Bapak. Dan juga berikutnya mengenai mungkin ada respon dari keluarganya atau dari orang sekitarnya ya mengenai berita ini yang tersebar nih, Bapak. Untuk sementara sampai saat ini Pak belum ada tanggapan keluarga sekitar. Tapi ada upaya nilai perjuangan, contoh seperti kemarin kami merasa bangga dan berterima kasih dari pihak Polres Manggarai Timur itu ada berkunjung ke rumah opa oma ini dan memantau secara langsung, kemudian
membicarakan terkait dengan kondisi keluarga, kemudian kondisi anak ini yang sungguh sangat di bawah umur, tetapi begitu dia memperhatikan orang tuanya atau opa omanya ini, walaupun dia usianya sangat belia, kemudian sebenarnya belum bertanggung jawab dengan hal ini, ya masih rentan dengan bermain, tetapi dia seolah-olah bertingkah seperti orang tua lah yang bisa memperhatikan cucunya. Sehingga saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Polres Manggarai Timur yang punya niat mulia untuk membantu keluarga ini. Bahkan mereka kunjung sampai ke rumahnya walaupun kondisi alam, kemudian topografi desa saya, Desa Ranagapang ini yang sungguh sangat menantang, tetapi bagi mereka itu bukan halangan. Sehingga mereka punya rencana untuk membantu keluarga ini. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Terima kasih. Seperti itu. Dan Bapak ini mengenai cucu nih yang berusia 11 tahun ini, si Vania ya. Apakah dia bersekolah atau statusnya tidak bersekolah nih Bapak? Untuk sekarang dia sudah memasuki usia SD di tingkat kelas 6, di kelas 6. Sekarang dia berada di bangku SD kelas 6. Masih sekolah, dia masih sekolah ya. Berarti aktivitas yang dia lakukan adalah sekolah dan juga bekerja ya untuk membantu seperti itu ya Bapak ya? Keseharian dia, kalau pagi biasanya dia itu menyiapkan sarapan untuk opa oma, kemudian sarapan dia juga bergegas ke sekolah, seperlayaknya anak-anak yang lain. Dia kesehariannya dia sekolah, kemudian pulang rumah juga. Dia tidak seperti adik-adik lain atau teman-teman lain bermain atau ya layaknya anak-anak lah. Tapi karyanya dia itu seperti orang yang benar-benar satu-satunya harapan dari opa oma ini, yang walaupun sebenarnya dia punya anak, tapi hanya karena tinggal berjauhan, ya harapannya dari kedua opa oma ini hanya pada anak ini saja. Nah, ketika dia sudah ke sekolah, ya kami juga kurang komunikasi dengan keluarga. Apakah mereka dua hanya tinggal sendirian ataupun ada keluarga yang mendampingi? Ini yang kami juga sampai saat ini belum dapat informasi, tetapi kami tetap berupaya, Pak. Tapi itu keseharian dengan anak ini dia layaknya siswa-siswi yang lain. Seperti siswa-siswi yang lain tadi. Mungkin seperti itu. Iya, Bapak, di menit akhir nih Bapak, harapan yang mau disampaikan nih kepada semua pihak, juga pemerintah kabupaten dan juga pihak-pihak lain ya yang mendengarkan informasi obrolan kita di pagi hari ini, silakan. Apa nih harapan yang mau disampaikan? Oke, terima kasih. Harapan saya selaku pimpinan di Desa Ranagapang kepada pemerintah, baik kabupaten atau instansi atau lembaga-lembaga terkait, agar kebetulan kemarin kita sudah menginformasikan kondisi sesama saudara kita yang ada di sini melalui media, sehingga bisa tersentuh nurani sesama saudara kita, terlebih khusus instansi-instansi terkait atau pemerintah kabupaten, sehingga dalam waktu ini ke depan bisa membantu kami di pemerintah Desa Ranagapang untuk bergandengan tangan membantu sesama keluarga yang menderita, ya, sejauh kemampuan kami selaku pemerintah di Desa Ranagapang. Nah, mudah-mudahan bisa mengetuk hati pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sehingga kita menganggap bahwa kami yang masyarakat yang ada di wilayah pelosok ini merupakan bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dalam sentuhan bantuan-bantuan itu layaknya sama saudara kita yang lain. Jadi mungkin seperti itu, Pak. Iya, dan juga terima kasih Bapak Melkior Wenat sewaktu dan penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan kita di pagi hari ini
bisa mengetuk hati kita semua orang ya, juga masyarakat ataupun pihak berwenang ya, untuk memberi perhatian lebih kepada anak-anak dan juga lansia dalam kondisi rentan seperti Fania dan juga keluarganya Bapak ya. Ya, terima kasih. Iya. Dan salam sehat dan juga sukses selalu untuk Bapak dan juga semua aparat di desa ya, dan juga semua masyarakat yang ada di sana Bapak ya. Iya, terima kasih atas kebersamaannya pagi hari ini sehingga bisa menginformasikan situasi dan kondisi yang terjadi di desa saya. Terima kasih saya harus diucapkan. Iya, sama-sama. Dan Amin. iya, amin. Dan pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Ini sebuah kisah dari Manggarai Timur ya, yang mengetuk hati kita semua mengenai anak usia 11 tahun yang menjadi harapan keluarga lansia. Dan ini juga dari aparat desa tadi diwakili oleh kepala desa mengharapkan semua bantuan ya, dan juga semua sentuhan bantuan dari pusat ataupun kabupaten supaya bisa membantu masyarakat yang ada di desanya yang diinformasikan untuk posisinya memang di pelosok ya, dan diharapkan untuk segala bentuk jenis bantuan juga bisa sampai ke masyarakatnya. Dan pendengar, tetap bersama kami di program Labuan Bajo pagi ini karena masih banyak yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, informasi dan juga inspirasi untuk Anda semua dalam program Labuan Bajo pagi ini. Dan saya tetap menemani Anda di RRI Digital ataupun melalui audio streaming rri.co.id dan juga frekuensi 91,70 MHz. Dan untuk Anda bisa menyaksikan ulang obrolan kami di channel YouTube kami RRI Labuan Bajo. Pro 1. Informasi dan inspirasi.